Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan cukup Waalaikumsalam. jelas ya. Jelas. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semuanya, kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir maupun Bapak Ibu dosen yang menghadiri kelas OLC pada kesempatan kali ini. Eh, OLC pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai lulus dengan alternatif pengganti skripsi dan penjelasannya mengenai layanan arsip ya. Jadi nanti Ya, benar. kemudian materi ini dipandu oleh Mas Rizky Hasan. Untuk Mas Rizky Hasan kita mulai saja nggih Mas ya. Waktunya juga sudah apa? Sudah menunjukkan jam 1. Monggo Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. OLC kali ini kita akan membahas tentang lulus dengan alternatif pengganti skripsi dan penjelasan layanan archive. Nanti eh, saya akan memperlihatkan SK alternatif skripsi dan apa saja ketentuan-ketentuannya yang ada di dalamnya, juga kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan archive. Archive ini adalah untuk mendaftar yudisium, syarat sebagai yudisium. Saya share screen. Ya, mohon maaf, kita lanjutkan. Bagi yang alternatif, itu ketentuannya ada di website library.umsi.ac.id. Bagi yang alternatif, ketentuannya ada di website, juga di tutorial juga ada yang di nomor 9. Ketentuannya bisa kita buka. Jadi teman-teman yang ingin lulus segera itu bisa mengikuti kegiatan alternatif sebagai pengganti tugas akhir. Kalau skripsi mungkin diambil di semester 7 atau 6 ya, 6, 7, 8 gitu ya. Tapi kalau alternatif, teman-teman sudah bisa memulainya di semester 5. Kegiatan alternatif itu apa aja? Bisa dilihat di poin 1 ini. Ada PKM, program kreativitas mahasiswa, magang kerja industri, kemudian karya monumental, penulisan artikel ilmiah yang terindeks cinta nanti, dan lomba tingkat nasional yang disesuaikan dengan keilmuan. Nomor 2 untuk yang S2 ada karya monumental, ada penulisan artikel ilmiah. Kita jelaskan satu persatu. Untuk yang alternatif ada PKM. PKM ini syaratnya apa aja? PKM yang lolos didanai Dikti. Kemudian nomor 2, mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi dengan PKM adalah mahasiswa yang menjadi ketua. Jadi untuk yang anggota tidak bisa. Untuk yang materi PKM harus sesuai dengan kurikulum masing-masing prodi. Kemudian dibimbing dosen sebidang. Kemudian memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana tercantum dalam pedoman PKM. Nah, mahasiswa yang mengikuti PKM ini sebagai alternatif akan mendapatkan nilai A untuk skripsi dan tugas akhir dan dibebaskan ujian skripsi. Ini kelengkapannya yang perlu di-upload di archive tadi. Yang pertama, artikel. Artikelnya ini wajib menggunakan template yang ada di Acopen. Tapi yang
Tapi apabila artikelnya sudah publish, bisa menggunakan template yang ada di jurnalnya masing-masing dengan ketentuan menghapus informasi, misalnya di headernya ada tulisan jurnalnya, ada nomor doi-nya dan lain sebagainya, itu dihapus. Baik begitu pula di footernya, di bagian bawahnya itu kalau ada informasi dari jurnal terbitnya itu dihapus dan diganti dengan ini copyright Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Itu bisa diambil di template-nya archive. Kemudian video presentasi atau poster presentasi dari laporan PKM. Itu intinya sama dengan yang reguler, membuat video presentasi dengan PowerPoint atau bisa membuat poster saja. Kemudian data mentahnya dari PKM-nya, lampiran-lampiran itu dimasukkan ke folder, kemudian foldernya di-zip, diberi nama data mentah pendukung artikel ilmiah. Lalu bukti terbit ini wajib kalau sudah ikut PKM, biasanya PKM-nya diminta untuk ke jurnal ya. Jurnalnya harus mendapatkan LOA atau dashboard OJS sudah production. Kalau masih review, belum, silakan ditunggu sampai production. Itu dashboardnya di screenshot, kemudian di PDF, dijadikan sebagai bukti terbit. Kemudian berita acara ujian. Ini perbedaannya. Untuk yang reguler itu berita acara ujian wajib ada. Tapi kalau yang alternatif, berita acara ujiannya diganti dengan bukti lolos PKM yang didanai Dikti itu. Dokumen dari Dikti yang menunjukkan bahwa Anda sebagai ketua PKM. Hasil cek kesamaan ini sama. Kemudian lembar pengesahan sesuai dengan panduan archive yang ada 5 halaman itu bisa diunduh di submission dokumen ini. Nanti tanda tangannya mungkin cuma dosen pembimbing, kaprodi dan dekan, tidak perlu dosen penguji karena tidak ada ujian. Kemudian yang kedua, magang industri. Ini ketentuannya wajib mengikuti magang industri yang sesuai bidang ilmunya. Mahasiswa juga harus dibimbing dengan dosen sebidang. Hasil magang disusun dalam laporan akhir dengan mengambil topik tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian luaran wajib berupa haki. Ini untuk yang magang industri tidak perlu ke jurnal. Luaran wajibnya berupa haki dan nanti sertifikat magang. Ini yang magang industri beda sendiri, tidak perlu ke jurnal. Tapi wajib ada sertifikat magang dan haki. Mahasiswa dibebaskan dari ujian skripsi tugas akhir dan mendapatkan nilai A. Perbedaannya tadi kalau yang magang industri tidak perlu ke jurnal, tapi wajib ada sertifikat haki dan magang industri. Berita acaranya ada diisi sertifikat haki dan magang industri, kemudian bukti terbitnya berupa haki. Nah, ini sering salah bagi yang monumental. Biasanya sertifikat haki ditaruh di bukti terbit. Ini hanya yang magang industri ya.
perlu diperhatikan untuk yang magang industri saja yang bisa menggunakan sertifikat haki sebagai bukti terbit. Untuk yang karya monumental itu tetap wajib untuk mengupload atau mensubmit jurnalnya ke jurnal yang terindeks Garuda. Ini untuk karya monumental. Mahasiswa menghasilkan sebuah karya monumental, desain monumental, teknologi tepat guna sesuai dengan bidang keilmuannya. Mahasiswa dibimbing oleh dosen, jadi wajib dibimbing oleh dosen, jadi tidak ujuk-ujuk membuat karya terus didaftarkan ke Haki digunakan sebagai ini, tidak bisa, tapi wajib dibimbing oleh dosen. Untuk kemudian di Hakinya itu wajib menyertakan nama dosen di Hakinya itu, karena ini digunakan untuk sebagai syarat kelulusan. Kemudian artikel wajib terbit pada jurnal terindeks Garuda. Karena Acopen juga terindeks Garuda, maka bisa menggunakan Acopen saja agar lebih cepat. Tapi wajib sudah production. Ini banyak teman-teman yang kakak kelas yang salah biasanya menganggap sudah mendapatkan Haki terus tidak mensubmit ke jurnal. Nanti ke depannya waktu daftar wisuda dimintai LOA-nya dari jurnal, dia bingung. Banyak yang seperti itu. Itu perlu dipahami bahwa Haki itu bukan bukti terbit kalau untuk masalah karya monumental, tapi untuk yang magang industri, Haki bisa digunakan sebagai bukti terbit. Kelengkapannya seperti sama, hampir sama. Artikel kalau sudah terbit ya tidak perlu mengganti template-nya, cukup menambahkan copyright Universitas Muhammadiyah bla 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 yang bisa diambil di template-nya archive, video atau poster. Salah satunya aja data mentah. Kemudian data mentah itu tadi data mentah video artikel tidak ada. Terus bukti terbit berupa LOA atau screenshot dari Acopen tadi ya. Untuk berita acara ujian, nah untuk berita acara ujian ini bisa diganti dengan dokumen sertifikat Haki. Hasil cek kesamaan, lembar pengesahan yang 5 halaman itu wajib ada. Tanda tangannya nanti mungkin bisa cukup pembimbing, dosen pembimbing, prodi, kemudian dekan. Tapi pada prakteknya biasanya karya monumental ini teman-teman biasanya ada prodi-prodi yang tetap mensyaratkan untuk eh, ada ujian, mensyaratkan ujian untuk eh, pengesahan karya monumental ini. Itu diikuti saja, tapi yang perlu diingat itu adalah Hakinya tidak digunakan sebagai bukti terbit, tapi digunakan sebagai berita acara ujian. Jadi nanti ketika daftar wisuda sudah tidak ditanyakan lagi, tapi cukup melaporkan di sapu jagatnya. Kemudian alternatif berikutnya adalah penulisan artikel ilmiah. Nah, ini persyaratannya artikel ditulis oleh mahasiswa. Syaratnya tadi masuk di semester 5. Misalnya teman-teman menulisnya di semester 4 tapi terbitnya di semester 5 itu bisa digunakan, tapi perlu komunikasi dengan dosen pembimbing, komunikasi dengan prodi.
artikel ilmiah yang bisa digunakan sebagai alternatif itu apa saja bisa dilihat ada A, jurnal terakreditasi Sinta 1234. Terus proceeding internasional ber-ISSN. Proceeding internasional ber-ISSN di luar UMSIDA ya. Kemudian, nah ini persyaratan ini ada konsekuensinya masing-masing untuk mendapatkan nilainya. Nanti bisa dibaca di sini. Kalau yang ini bagaimana nilainya? Tapi ini nanti bisa di tugas akhir. Tugas akhirnya bisa mendapatkan nilai berapa itu sesuai dengan yang ada di sini. Kelengkapannya untuk luaran yang diupload di archive juga sama. Artikel, kalau sudah terbit, bisa, tapi ini wajib terbit ya, wajib sudah mendapatkan LOA. Kalau misalnya belum terbit, itu nanti eh, bisa dosennya yang diminta untuk mensubmit agar bukti terbitnya cukup dengan bukti submit. Tapi wajib dosennya yang mensubmitnya dengan ketentuan di eh, lembar pengesahan tentang. Kemudian untuk kelengkapan berikutnya video poster, data mentah yang agak beda mungkin di berita acara dan bukti terbit. Berita acaranya menggunakan bukti Sinta. Jadi teman-teman bisa masuk Sinta, nah, dicari jurnalnya, misalnya jurnal Pendas ya. Nah, jurnalnya diklik. Nah, ini kan Sinta 3. Ini yang di screenshot dijadikan dijadikan berita acara ujian. Karena biasanya tidak pakai ujian. Tapi kalau misalnya dari prodinya itu mewajibkan juga pakai ujian, ditambahkan saja di berita acara ujiannya. Ditambahkan eh, screenshot ini agar diketahui sebagai alternatif pengganti skripsi. Kemudian ada yang lomba. Alternatif berikutnya ada lomba tingkat nasional atau internasional. Persyaratannya seperti ini, berkelompok atau individual bisa. Penyelenggaranya harus, tadi sudah ada di atas, penyelenggaranya harus seperti apa kalau lomba. Lomba dan diketahui oleh prodi dan ada pembimbingnya. Luaran atau kelengkapannya yang diupload di archive juga sama, artikel, kemudian video poster, data mentah, bukti terbit, dan sebagainya. Nah, ini untuk persyaratan lomba ya. Perlombaan diselenggarakan oleh universitas dengan status akreditasi institusi minimal B atau baik sekali. Jadi bukan universitas abal-abal membuat lomba terus bisa digunakan sebagai alternatif, tapi harus ada persyaratannya, bisa dilihat di sini. Untuk yang mahasiswa S2,
ada dua ya alternatifnya. Karya monumental, bedanya dengan mahasiswa S1. Kalau eh, mahasiswa S1 itu karya monumentalnya bisa cukup dengan sertifikat Haki. Kalau mahasiswa S2, sertifikat Haki selain dari hak cipta, bisa menggunakan desain industri, rahasia dagang, paten, dan seterusnya. Itu bedanya. Kalau mahasiswa S2 wajib selain hak cipta ya. Kemudian artikelnya kalau yang S1 itu wajib terindeks Garuda, kalau yang S2 wajib terindeks Copernicus atau DOAJ. Eh, luarannya yang diupload di archive sama, artikel, video poster, data mentah, dan lain sebagainya. Yang membedakan itu adalah kalau mahasiswa S2 selain hak cipta, kemudian artikelnya wajib terindeks Copernicus. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang penulisan artikel ilmiah, ketentuannya jurnalnya itu wajib yang terakreditasi minimal Sinta 2, bisa Sinta 2, bisa Sinta 1, atau proceeding internasional yang akan diproses ke Scopus atau BOS. Itu. Kelengkapannya sama. Gitu. Baik, saya kira untuk yang alternatif juga cukup. Mohon maaf tadi untuk eh, yang penjelasan tentang archive, katanya tadi milik saya tadi termute ya, nggak terdengar ya. Iya Pak Apa Rizky, ya, apa perlu tolong diulangi? apa dijelasin lagi. Ya, Pak Rizky, mungkin itu baik. apa banyak mahasiswa yang belum di ACC Pak. Ya, baik. Makasih. Oke, untuk archive saya ulangi lagi mungkin ya. Jadi archive ini adalah syarat untuk mendaftar yudisium. Tiap mahasiswa yang mau lulus itu wajib mengupload preprintnya atau artikel praterbitnya di archive dan di jurnal masing-masing. Nanti ada ketentuannya. Kalau yang alternatif itu wajib di jurnal di luar Sida atau nanti yang monumental bisa pakai acopen juga. Bisa dilihat di archive.umsida.ac.id. Di sini sudah tertera tutorialnya, kemudian template-nya ada di submission dokumen ini. Jadi template jangan mengambil dari luar ini, harus wajib menggunakan ini. Biasanya masih banyak yang menggunakan template yang lama mungkin ya, jadi belum terupdate. Jadi teman-teman kalau menggunakan template pakai yang ini. Di bagian pendahuluan bisa kita lihat tadi yang nomor 9 ini tadi saya jelaskan tentang yang mengikuti alternatif wajib menggunakan bukti terbit. Jadi sebelum ke archive harus menyelesaikan yang di jurnalnya dulu. Tapi untuk yang apa namanya? Yang reguler yang tidak wajib menggunakan bukti terbit. Filenya apa saja yang perlu disiapkan di archive ini, yang perlu diupload di archive ini
ada 7 file untuk yang reguler dan 8 file untuk yang alternatif. Yang pertama, file lembar pengesahan. Lembar pengesahan bisa diambil di submission dokumen tadi. Ini ada 5 halaman. Ini wajib lengkap. Ini judulnya diganti, judulnya teman-teman masing-masing. Ini untuk mengeditnya silakan di-download dulu, kemudian diedit di Word-nya masing-masing. Tanda tangan harus lengkap. Kalau yang reguler ada pembimbing dan dosen penguji, kemudian ketua program studi dan dekan wajib tanda tangan dan berstempel. Ini yang tanda tangan saja yang wajib di-scan. Kalau yang tidak bertanda tangan bisa ketikan masing-masing aja. Nanti jadi satukan, kemudian di PDF. Ada daftar isi. Daftar isi ini adalah daftar isi dari artikel. Dibuat manual saja. Biasanya kalau nggak dibuat manual di PDF nanti ada error bookmark. Itu daripada jadi error bookmark daftar isinya itu pakai manual, dibuat manual saja. Terus surat pernyataan ini dilengkapi, terus dicentang sesuai. Kalau yang pakai Acopen bisa menyerahkan tanggung jawab, yang pakai jurnal luar bertanggung jawab. Itu wajib dicentang, ditandatangani mahasiswa dan dosen pembimbing. Terus pernyataan ini juga ditandatangani. Ya, tanda tangan saja, tidak perlu materai ya. Jadi nanti dokumen yang tanda tangan ini saja yang wajib di-scan. Scan-nya tolong kalau scan kalau bisa menggunakan alat scan yang benar. Kalaupun pakai HP diusahakan ya wajib rapi ya. Jangan sampai ada apa namanya? Biasanya ada bayangan HP-nya itu, karena ini tugas akhir, jadi berikan kesan yang terbaik. Jadi di-scan yang baik. Kemudian dokumen kedua yang perlu disiapkan adalah Salindia PPT. Ini adalah PowerPoint dari artikel teman-teman. PowerPoint-nya disiapkan, dibuat PowerPoint-nya, ada template-nya. Template-nya bisa dilihat di sini. Template Salindia karya tulis ilmiah, ini PowerPoint-nya. Nah, ini di-download, lalu artikelnya di copy paste di sini. Jadi yang diedit ininya aja, PowerPoint dari sini aja diedit dengan artikelnya masing-masing. Ini setelah dibuat itu di save as PDF. Tadi saya jelaskan tentang save as PDF. Untuk PowerPoint Salindia PPT di save as PDF. Setelah dibuat di save as, kemudian pilih foldernya masing-masing. Lalu di bagian save as type ini jangan dibiarkan PowerPoint presentation, tapi dipilih PDF. PDF. Nah, ini PDF, dipilih PDF lalu save as. Pakai yang minimum size saja, kecil biar uploadannya gampang. Ini minimum size. Save, kemudian nanti diupload di galinya.
Dokumen kedua sudah. Untuk dokumen ketiga adalah dokumen pembimbingan dan berita acara ujian. Ini nanti galenya diberi nama berita acara ujian. Nanti ada bedanya antara gale dengan nama file. Bisa dilihat di sini ya. Ada gale, diberi nama apa, dan nama file. Ada yang sama, kalau Salindia PPT ini sama nama file dan galenya. Lembar pengesahan ini juga sama. Tapi untuk dokumen pembimbingan dan berita acara ujian ini gale dan nama filenya beda. Ini nama filenya dokumen pembimbingan dan berita acara ujian. Dokumen pembimbingan bisa diunduh dari sapu jagatnya, kemudian berita acara ujian. Setelah ujian mendapatkan berita acara itu diminta untuk di-scan, kemudian dijadikan satu file dengan dokumen pembimbingan. Untuk yang alternatif tadi, yang berita acara dokumen pembimbingan ini, berita acara ujian ini bisa menggunakan masing-masing. Misalnya yang karya monumental, dokumen pembimbingannya menggunakan Haki, karena ada yang tidak menggunakan ujian ya, itu bisa diganti dengan menggunakan Haki. Untuk yang penulisan artikel Sinta bisa menggunakan bukti Sinta, seperti yang saya jelaskan tadi. Dokumen ketiga, dokumen pembimbingan berita acara ujian. Kemudian dokumen keempat adalah data mentah. Data mentah ini isinya apa? Bisa dilihat di pendahuluan, berupa spreadsheet atau Excel, gambar, transkrip wawancara, apapun yang ada di lampiran artikel itu bisa dimasukkan ke folder, kemudian dikompres pakai zip. Dipakai zip saja ya, jangan pakai RAR. Kalau pakai zip itu lebih gampang juga, tidak perlu, kalau pakai Windows tidak perlu pakai aplikasi lain. Bawaan Windows sudah ada. Tinggal diklik ke kanan foldernya, terus di zip. Atau kalau komputer lama itu ada send to zip, bisa digunakan itu. Dokumen keempat sudah, kemudian dokumen kelima adalah video atau poster. Bisa pilih salah satu. Kalau video itu bisa menggunakan PowerPoint-nya tadi, dijelaskan isinya saja, tidak perlu tanya jawab. Jadi video itu adalah video penjelasan dari artikel, bukan video yang biasanya ada yang demo produk. Kalau ada penjelasannya bisa diterima, tapi kalau misalnya demo produk cuma menjalankan aplikasi aja, tidak ada penjelasannya, itu biasanya ditolak. Atau pakai poster saja kalau tidak ada video. Poster tadi sebelumnya juga saya jelaskan, tapi karena suaranya nggak muncul, saya jelaskan lagi. Poster itu ada template-nya. Template-nya ada di submission dokumen ini tadi. Nah, template-nya seperti ini. Ini teman-teman bisa unduh dulu. Diunduh dulu, kemudian isinya isi posternya bisa dimasukkan di sini. Ini kelengkapannya seperti ini, tidak boleh dihilangkan. Ada nama mahasiswanya, nama dosen pembimbing, sama email dosen pembimbing. Ini tidak boleh dihilangkan dan harus diisi. Untuk gampangnya untuk membuat poster, teman-teman bisa menggunakan Piktochart ini ya. Tinggal memasukkan poin-poin yang perlu dijelaskan di poster ini. Ini gratis buat yang awal-awal. Jadi pakai buat akun yang terbaru, nanti ada tambahan kredit ini, jadi bisa digunakan. Lalu ditempel di sini tadi,
kalau sudah jadi dari Pictochart tadi bisa ditempel di sini, lalu di save as PNG. Untuk khusus yang poster, formatnya adalah PNG. Di save as tadi bisa pilih PNG. Dokumen eh, kelima, kelima sudah, kemudian dokumen keenam adalah artikel ilmiah. Ini wajib menggunakan template. Template yang ada di archive Umsida. Nah, kita lihat kelengkapannya templatenya seperti apa. Ini dari judul sampai email, ini menjorok ke kanan. Ini daripada teman-teman mengedit dari artikelnya teman-teman masing-masing itu tadi, lebih baik diedit dari sini. Ini di ngambil dari artikelnya, terus di paste ke sini, di paste ke sini. Ini penjelasannya sudah saya upload di YouTube-nya Umsida, YouTube-nya Pus Umsida. Nah, ini tips menyesuaikan template. Nah, dari artikelnya itu di blog terus di paste ke sini. Jadi tidak perlu mengganti ini apa? Tidak perlu mengganti dari sini. Ini disesuaikan fontnya dan ukurannya. Jadi hanya perlu mengganti yang ini di copy terus di paste ke sini. Ini nanti penjelasannya bisa dilihat di video ini. Nah, untuk yang alternatif tadi juga sudah kita jelaskan bahwa yang alternatif bisa menggunakan template jurnalnya masing-masing. Kalau sudah terbit bisa menggunakan template jurnal masing-masing dengan menghapus informasi dari jurnalnya dan menambahkan footer berupa copyright Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. File selanjutnya adalah file hasil cek plagiasi. Cek plagiasi terakhir bisa digunakan lalu diupload di sini. Dan yang alternatif wajib menambahkan gale bukti terbit. Itu. Yang perlu diperhatikan lagi di archive ini adalah metadatanya. Metadata itu perlu perhatikan penulisan judul harus title case dan lain sebagainya bisa dibaca di sini. Untuk list kontributor, email mahasiswa itu agar bisa terbaca di Sapu Jagat menggunakan email menggunakan NIM. Ditulis saja NIM-nya terus ditambahi @umsida.ac.id atau @mhs.umsida.ac.id. Ini wajib diisi dengan NIM. Terus untuk kontributornya ada 2, kontributornya dosen pembimbing. Dosen pembimbing harus dilengkapi dengan ORCID ID. Yang ORCID ID listnya sudah ada di sini juga. Ada di sini. Dicari dosennya masing-masing. Nah, semuanya yang email semua yang diupload di archive ini wajib menggunakan email @umsida. Misalnya dosennya masih belum menggunakan archive Umsida, diminta untuk membuat. Atau ada dosen baru yang belum membuat nomor ORCID ID, diminta untuk membuat. Jadi nanti bisa menghubungi ya bagian P3I yang bagiannya perpustakaan juga. Wajib ada. .
Demikian, saya rasa cukup. Penjelasan archive ini juga sudah ada di YouTube-nya, perpustakaan. Teman-teman bisa mengakses link tree-nya Umsida. Ada QR code yang kita pasang di perpustakaan dan di prodi masing-masing sudah kita pasang. Itu bisa di scan lalu masuk ke sini. Ini ada penjelasan tentang archive juga sudah kita masukkan linknya di sini. Nah, jadi kemudian kalau dirasa masih kurang jelas, bisa menggunakan konsultasi online jam 9 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 15. Itu silakan digunakan. Misalnya kalau misalnya penjelasan dari catatan revisi belum jelas, bisa dengan konsultasi online ini via Zoom. Jadi bisa ditunjukkan apa yang perlu diperbaiki. Demikian. Oke, saya rasa cukup. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Bisa dibantu Bu Bulkis ya untuk memandu. Iya, Pak Rizky. Baik, teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing? Monggo silakan. Bisa raise hand atau via chat. Barangkali ada yang lagi menggunakan upload archive, ada kendala, bisa sharing. Nanti kita jelaskan di sini juga kalian. Atau ada yang archive-nya belum dipublish, minta bisa kita bantu untuk segera mempublish, bisa segera daftar yudisium. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Oke, Pak Rizky. Bagaimana nih Pak untuk Untuk apanya?
untuk implementasinya cara yang lebih baik itu seperti apa, Pak? Mohon dijelaskan. Sapu jagat itu kan sistem informasi manajemennya untuk eh, mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Itu di situ nanti ada apa namanya dokumen pembimbingan bisa di-download di situ. Terus kemudian kalau misalnya mau daftar yudisium itu melalui sapu jagat, tapi harus publish arsipnya dulu untuk yang yudisium. Untuk arsip apa bisa ini diwakilkan atau seperti apa untuk tutorialnya gitu, Pak? Bisa minta tolong dijelaskan lagi. Tutorialnya sebenarnya sudah kita upload YouTube, di YouTube-nya perpustakaan, di linknya juga sudah tera, kita terah di ini di Linktree yang QR code-nya sudah dipasang di perpustakaan dan di prodi-prodi. Itu Linktree QR code-nya bisa di-scan lalu dimasukkan di, diambil menu yang archive, ada link YouTube. Itu eh, sudah ada tutorialnya. Kalau misalnya tutorial kurang jelas, bisa juga ada bagian konsultasi online-nya juga. Itu. Untuk ini, Pak. Untuk tutorialnya apakah bisa diakses secara online atau harus datang ke perpustakaan? Tidak perlu datang ke perpustakaan sebenarnya. Jadi bisa konsultasi online, nanti diberi Google Form, diisi Google Form-nya, lalu setelah mengisi Google Form nanti akan mendapatkan link Zoom. Jadi jadwalnya sudah tertera di situ jam 9 sampai 11 sama jam 13 sampai 15. Itu kalau misalnya eh, sudah lama belum dipublish, biar segera dipublish, jam-jam itu silakan dimanfaatkan biar segera publish. Gitu. Terus apakah bisa nanti ketika kita habis upload gitu, apa bisa langsung dipublish gitu? Mungkin ada tipsnya gitu, Pak. Mohon Ya, diberi. komitmen kami itu 3 hari akan dapat respon. Responnya itu berupa sudah langsung publish atau catatan. Bisa kita lihat arsipnya ya. Misalnya ini. Saya share screen lagi. Nah, di dashboardnya teman-teman nanti ini saya login. Dashboardnya teman-teman ini kan seperti ini. Nggih, betul, Ini, Pak. ini secara berkala kalau sudah upload jangan ditinggalkan. Jangan dibiarkan, tapi secara berkala mungkin 1 hari sekali itu dilihat. Kalau misalnya nanti ada catatan, bisa ada lonceng di sini ya. Ada lonceng di sini. Ini catatannya, bisa dilihat, diklik. Maksudnya untuk catatan itu seperti apa ya, Pak? Nah, ini Apa catatan untuk seperti revisi revisi. gitu ya? Barangkali ada yang kurang. Nah, setelah Oh, diklik, masuk ke sini kan, itu tadi juga masuk bisa lewat view, terus dilihat di discussion. Kalau misalnya ada catatan, discussionnya pasti akan ada yang baru. Nah, catatannya apa aja yang kurang itu nanti ditulis di sini sama adminnya. ketika ada revisi seperti itu, kira-kira bisa langsung atau nunggu seperti ketika awal kita upload arsip ya, Pak? Maksudnya tetap nunggu 3 hari lagi setelah
perbaikan atau langsung Ya, eh, komitmen untuk hari kami itu ya juga? 3 hari ya. 3 hari itu komitmennya, tapi akan bisa lebih cepat kalau antriannya tidak banyak. Bisa eh, satu satu kali upload langsung 1 jam 1 jam sudah langsung publish pun bisa kalau misalnya sudah lengkap. Terus itu insya Allah kan bisa cepat kalau misalnya tidak ada kesalahan. Nah, itu kalau biar tidak ada kesalahan eh, dibaca betul-betul tutorialnya. Untuk supaya kita tahu kalau tidak ada kesalahan itu seperti apa Pak Rizky? Atau sudah otomatis langsung bisa membayar wisuda gitu atau gimana atau yudisium langsung gitu? Kalau sudah tidak ada kesalahan dan terpublish, itu bagian ininya produksinya ini nanti akan berubah jadi publish. Nah, kalau sudah publish, itu nanti bisa dibuka sapu jagatnya, daftar yudisium, itu sudah include juga bagian perpustakaan itu eh, nanti ada link arsipnya sama perpustakaan itu masalah peminjaman buku juga sudah apa namanya sudah beres gitu. Tinggal menyelesaikan bagian keuangan. Nah, caranya untuk kita tahu supaya sudah publis atau belum seperti apa Pak? Atau nanti dijapri sama pustakawannya satu-satu atau gimana atau kita Maka dari dihubungi itu gitu? tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau sudah submit, jangan ditinggalkan, tapi dipantau terus dashboardnya ini. Dashboardnya harus dipantau terus. Dipantau sehari sekali gitu tak Ya, maksudnya? sehari sekali atau kalau perlu ya 3 hari sekali, 3 kali sehari. Jangan ditinggal ya. Jadi informasi dari perpustakaan kepada Anda untuk masalah arsip itu akan ada di sini, di menu discussion itu tadi, itu silakan dipantau terus, jangan tinggal. Karena pengalaman saya megang arsip itu ada yang sampai ada yang 1 tahun ini belum dilihat lagi, ada juga. Itu jadi harus dipantau terus. Oh, saya kira otomatis Pak Rizky. Ya Mohon otomatis petunjuknya. otomatis juga sih, tapi kan kalau misalnya ada kesalahan, terus apa ada kesalahan, terus nggak diperbaiki, ya kita memberitahunya lewat apa ya, lewat ini tadi, lewat discussion itu tadi, menu discussion. Jadi nggak ini ya Pak, nggak langsung kita dihubungi by telepon WA gitu sama petugasnya enggak ya? Ya lebih lebih mandiri lagi untuk masalah seperti itu, harus mandiri, dilihat ketentuannya di FAQ, di menu FAQ nanti juga bisa FAQ itu dilihat apa di Pak? sini. Frequency asking question. Nih, bisa dibaca semuanya ini. Oh, mohon Baik, maaf Pak, saya saya baru tahu FAQ ya, itu apa. ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini harus dibaca. Baik, saya rasa cukup ya. Ya Pak, terima kasih petunjuknya. Semoga Oke, berkah hidupnya terima Pak. kasih. Iya, matur nuwun. Saya baca chat ya. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Suaranya tidak muncul, tapi sudah saya ulangi yang bagian yang tidak munculnya. Ya, tadi yang tidak muncul kan bagian alternatifnya sudah. Bagian kelengkapan archive-nya tadi sudah saya ulangi lagi. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat tutorialnya. Nah, teman-teman yang Assalamualaikum belum warahmatullahi mengisi wabarakatuh. feedback bisa melihat kolom chat ya. Tolong bisa dilihat kolom chat-nya, diisi feedback-nya, kemudian presensinya juga bisa diisi.
Teman-teman yang belum mengisi, tolong dilihat kolom chatnya. Nah, ini silakan diisi. Dan nanti tercatat dan bisa mendapatkan apa, Bu Bulkis? SKP ya? Ya, silakan diisi. Nah, ini ada pertanyaan dari Al-Bayaki Muhammad Muzaffar. Izin tanya apakah ada video playbacknya. Nanti OLC ini akan diupload di YouTube. Di YouTube-nya Perpustakaan Umsida. YouTube-nya itu channelnya namanya Umsida Library. Ini bisa ya. Saya masuk lagi. Nanti diupload di YouTube. Ini untuk masalah apa namanya? Lulus dengan alternatif dan penjelasan archive. Ini sudah kedua kalinya melengkapi yang sebelumnya. Jadi bisa dilihat di playlistnya. OLC ini nanti ada di sini. Kalau penjelasan archive juga bisa dilihat di tutorial Umsida Preview Server atau archive ini. Demikian. Baik. Saya buka kolom chat lagi. Barangkali ada pertanyaan baru. Iya. Ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Iya, Pak, mau bertanya. Monggo. Eh, Mohon maaf, dengan kalau siapa? ya, sebelumnya saya Amalia Nurmayanti dari Prodi Akuntansi. Ya, monggo Mbak Amalia. Silakan. Iya. Kalau sudah di Sapu Jagat ini kan sudah bisa yudisium, Pak. Saya Iya. daftar yudisium. Berarti itu udah nggak ada masalah ya, Pak, ya, untuk arsipnya. Jadi Terus Sapu Jagat, ya, lanjutkan. ya, Maaf. kemudian ini setelah daftar yudisium, sudah ada tulisannya, Anda sudah daftar yudisium, terbit bukti terbit atau submit, upload LOA. Nah, itu kan untuk syarat, kalau yang itu upload TOA itu syarat wisuda. Oh Syarat gitu ya, wisuda, Pak. bukan syarat yudisium. Kalau yang yudisium itu nanti tulisannya linknya archive, kemudian perpustakaan itu maksudnya pinjaman perpustakaan apakah ada masalah, Iya. sama keuangan. Oh Itu iya, yang Pak. itu bagian itu. Berarti ini sudah berhasil ya, Pak, ya, untuk yudisiumnya. Yudisium Terus sudah ini berhasil. untuk LOA ini berarti yang Akopen itu ya, Pak, ya? Ya, benar. Yang bisa pakai Akopen, yang reguler itu kan pakai Akopen. Iya. Yang bagian yang haki itu juga pakai Akopen, bisa pakai Akopen. Yang karya monumental itu juga bisa pakai Akopen. Jadi semuanya itu wajib ke jurnal selain ke preprint, kecuali yang magang industri tadi. Yang magang industri tidak perlu ke jurnal. Demikian. Terus ini, Pak, di Sapu Jagat ini kan ada upload LOA untuk status publikasinya ini submit oleh dosen atau terbit ya, Pak, ya? Kalau yang Akopen dan sudah production itu sudah terbit, sudah dianggap terbit kalau Akopen. Sudah production ya. Kalau review tulisannya di dashboard masih review itu belum. Jadi nanti bisa dikonsultasikan sama bagian Akopennya. Di Linktree juga sudah tertera bagian Akopen, layanan Akopen dan validasi publikasi. Ini untuk syarat wisuda. Kalau misalnya belum ada balasan atau gimana, itu bisa dikonsultasikan di bagian ini. Ini di web perpus itu ya, Pak, ya? Di web perpus juga ada. Nah, kalau web perpus itu kalau misalnya baru buka itu langsung
ada pop-up seperti ini bisa di-scan, nanti Iya. masuk ke ini bisa di-scan, nanti masuk ke sini, masuk ke Linktree ini. Oh, Nah, Linktree itu. Linktree ini layanan-layanan perpus bisa diakses dari sini. Hmm. Link-link yang perlu yang demikian. Iya ya Pak. Ya. Berarti ini harus diselesaikan akopennya dulu. Kalau ada revisi berarti diselesaikan revisinya Iya, dulu ya iya. Pak ya. Iya. Baik Pak. Oke, silakan. Terima Terima kasih, Mbak kasih Pak. Adrian. Ya, Ya, sudah. Terima kasih atas penjelasannya. oke, sama-sama, Mbak Oke. Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga OLC kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan yudisium dengan syarat archive tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan berupa kesalahan teknis tadi, juga kesalahan kata. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan teknis tadi. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Apabila ada moderator yang perlu menutup, bisa menutup juga. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Diki.